Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah misteri yang jauh melampaui pemahaman kita. Tritunggal Maha Kudus juga mengungkapkan proses iman yang paling mendasar. Ketika kita menerima iman Tritunggal Maha Kudus bagaikan benih yang perlu dikembangkan, kamu tidak dapat menanggungnya sekarang. Roh Kudus membimbing kita kepada pemahaman yang lebih utuh, sehingga iman kita dapat menunjukkan dirinya dalam hidup kita. Kita sampai pada pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan, diri kita sendiri, hidup kita, dan orang lain, terutama di dunia yang cenderung mendistorsi itu semua. Kita harus yakin bahwa kita perlu bertumbuh, memperdalam iman kita, dan memperluasnya untuk mencakup semua dimensi kehidupan kita. Berhenti belajar tentang iman kita yang kita percayai, dan berhenti bertumbuh dalam iman yang kita percayai, berarti menggagalkan rencana Roh Kudus atas hidup kita. Saudara-saudari, Yesus mengidentifikasi kebenaran iman serta apa yang dimiliki oleh Bapa sebagai miliknya. Jadi iman adalah sesuatu yang pribadi untuk dimiliki. Iman tidak dibuat menjadi milik kita dengan mereduksinya menjadi sentimen atau keyakinan subjektif belaka. Hal ini sama untuk semua orang. Kita harus menyesuaikannya, bukan menyesuaikannya dengan diri kita sendiri. Paus Emeritus Benediktus ke-16 dalam homili sebelum pemilihannya berkata, "Iman yang dewasa bukanlah iman yang mengikuti tren mode dan kebaruan terkini. Iman orang dewasa yang matang berakar dalam persahabatan dengan Kristus." Apakah kita memiliki iman yang sepenuhnya dan mendalam? Apakah iman kita merasa dipaksakan kepada diri kita atau seolah-olah sesuatu yang asing? Saudara-saudara, kesatuan Trinitas tidak statis tetapi dinamis dan hidup. Trinitas hidup dan bertindak dalam kesatuan. Dia akan mengambil dari milikku. Ini memiliki dua implikasi. Misi Roh Kudus justru untuk mengingatkan kita akan apa yang Yesus ajarkan. Dia setia pada misinya dengan mengajar Kristus. Bagi kita juga beriman berarti mau membagikan apa yang Yesus ajarkan kepada orang lain. Apa yang hidup cenderung tumbuh. Mereka yang telah datang ke dalam kontak sejati dengan Kristus tidak dapat menyimpan Dia untuk diri mereka sendiri. Mereka harus mewartakannya. Pernyataan ini tidak boleh dipaksakan tetapi diusulkan dengan keyakinan. Kita harus menyatakan satu kebenaran yang telah kita terima. Dia tidak akan berbicara sendiri, tetapi Dia akan berbicara apa yang Dia dengar. Saudara-saudari, kasih kita kepada Kristus dapat diukur dengan seberapa setia kita dalam menyampaikan pesannya tanpa perubahan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.